Hi guys, welcome back YouTube channel. Assalamualaikum guys. Nah, masih bersama Putra Arsi. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penangkal petir. Sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi saat saya upload video baru. Oke, terima kasih. Musim hujan seperti yang sedang melanda sebagian besar wilayah di Indonesia belakangan ini terkadang juga disertai petir. Tak menutup kemungkinan, petir juga menyambar kendaraan. Meskipun jarang sekali terjadi kasus kendaraan tersambar petir, sebab salah satu hal yang menyebabkan kendaraan tersambar petir adalah karena berada di tanah lapang atau terbuka atau tidak dekat dengan gedung-gedung yang menggunakan penangkal petir. Nah, sebelum melangkah lebih lanjut, apa sih pengertian dari penangkal petir? Penangkal petir adalah rangkaian jalur yang difungsikan sebagai jalan bagi petir menuju ke permukaan bumi, tanpa merusak benda-benda yang dilewatinya. Yang pertama, yaitu batang penangkal petir. Batang penangkal petir berupa batang tembaga yang ujungnya runcing. Dibuat runcing karena muatan listrik mempunyai sifat mudah berkumpul dan lepas pada ujung logam yang runcing. Dengan demikian, dapat memperlancar proses tarik-menarik dengan muatan listrik yang ada di awan. Batang runcing ini dipasang pada bagian puncak suatu bangunan. Yang kedua, yaitu kabel konduktor penangkal petir. Kawat konduktor terbuat dari jalinan kawat tembaga. Diameter jalinan kabel konduktor sekitar 1 cm hingga 2 cm. Kabel konduktor berfungsi meneruskan aliran muatan listrik dari batang muatan listrik ke tanah. Kawat konduktor tersebut dipasang pada dinding di bagian luar bangunan. Yang ketiga, tempat pembumian penangkal petir. Tempat pembumian atau grounding berfungsi mengalirkan muatan listrik dari kabel konduktor ke batang pembumian atau ground rod yang tertanam di tanah. Batang pembumian terbuat dari bahan tembaga berlapis baja dengan diameter 1,5 cm dan panjang sekitar 1,8 sampai dengan 3 meter. Yang keempat ialah cara kerja penangkal petir. Saat muatan listrik negatif di bagian bawah awan sudah tercukupi, maka muatan listrik positif di tanah akan segera tertarik. Muatan listrik kemudian segera merambat naik melalui kabel konduktor menuju ke ujung batang penangkal petir. Ketika muatan listrik negatif berada cukup dekat di atas atap, daya tarik-menarik antara kedua muatan semakin kuat. Muatan positif di ujung-ujung penangkal petir tertarik ke arah muatan negatif. Pertemuan kedua muatan menghasilkan aliran listrik. Aliran listrik itu akan mengalir ke dalam tanah melalui kabel konduktor. Dengan demikian, sambaran petir tidak mengenai bangunan.
Tetapi, jika kabel konduktor penangkal petir terhubung dengan kawat jaringan listrik, sambaran petir dapat merambat ke dalam bangunan melalui kawat jaringan listrik tersebut, dan bahayanya dapat merusak alat-alat elektronik. Selain itu, juga dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan. Untuk mencegah kerusakan akibat jaringan listrik tersambar petir, biasanya di dalam bangunan dipasangi alat yang disebut penstabil arus listrik atau surge arrestor. Oke guys, itulah sedikit penjelasan dari Putra Arsy. Like video ini jika kalian suka, dan jika kalian punya pendapat, silakan langsung komen di bawah.